berikut, kalau Bapak bertanya tentang kesehatan anak-anak, tolong anak-anak menjawabnya. Ya, Pak. Kalau Bapak tanya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Pak. Coba ya. Ya, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ya, semangat. Semangat. Sehat, Pak. Baik, Pasti sebelum kurang kita sehatnya, belajar, Pak. tolong ketua kelas siapkan dulu. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan absen dulu. Ya, kenapa Pak absen? Ini perlu dan sangat penting ya bagi kita semua. Karena kemarin Bapak sangat kecewa sekali, ada beberapa santri Bapak yang tidak hadir, gitu. Ya, artinya ada beberapa orang santri yang tidak masuk. Nah, untuk kedepannya, tolong kepada anak-anak Bapak semua, itu pendidikan itu nomor satukan, gitu. Ya, nomor satukan. Di zaman penjajah dulu, orang itu menomor satukan pendidikan. Ya, jangan kita ada acara sedikit kita libur, acara ini kita libur. Ya, usahakan dulu ke sekolah. Ya, paham semuanya? Itulah anak patang tuh Pak, anak kemarin Pak. Ya, jadi ada berapa orang kemarin yang Pak. tidak masuk, itu Iya. Bapak sangat kecewa sekali. Ya, Bapak sudah jauh-jauh datang ke sekolah, tapi anak Bapak tidak hadir. Ya, Anak kemarin Pak. Yusron Hasbi. Ya, Agil tuh main terus, Pak. rajin sekolah ya. Bentar. Sekarang Bapak absen dulu. Al-Madinah. Lockdown. Hadir, Pak. Iya. Abdul Aziz. Hadir, Pak. Ya. Abdul yang kedua, Abdul Gopur. Hadir selalu Pak. Iya. Agil Adianda. Hadir Pak. Bagus. Ana Riansi. Hadir, Pak. Ya, Lulu Tanzil. Mana Lulu mana? Ini, Pak. Oh, tak kira cabut tadi ya. Supi Maksum. Hadir Pak. Muhammad Rudin Lubis. Muhammad. Hadir, Pak. Suaranya Hadir, Pak. sudah sarapan Hadir. tadi. Pak Muhammad, Hadir, Pak. sudah sarapan tadi. Ya, udah ada, Pak. Nah, kalau udah sarapan semangat ya. Belum makan siang, Pak. Khairul Hafiz. Khairul Hafiz. Kalau enggak ini Alfa ya. Pak, hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Yusron Hasbi. Hadir, Pak. Cuman kami agak Oke, terganggu, Pak. alhamdulillah. Ya. Ini anak-anak Bapak semuanya hadir. Ya, Bapak bangga dan senang. Ya. Mudah-mudahan kalian semua ini sangat merindukan Bapak. Apalagi Bapak sangat merindukan kalian semuanya. Ya, karena udah seminggu. Ya, karena pelajaran kita ini sekali seminggu. Jadi Bapak kangen sama kalian semuanya. Apakah kalian kangen sama Pak semuanya? Kangen, Pak. Alhamdulillah. Baik. Anak-anak Pak semua, sebelum kita mulai supaya semangat, ya. Yang pertama, Bapak ingin kalian tepuk rapi namanya. Apa namanya? Tepuk rapi. Rapi. Ya, coba ikut Bapak ya. Ya, Pak. Tepuk rapi. Jika aku sedang duduk, maka aku harus rapi. Nah, bisa? Ulang lagi, Pak. Ulang, Pak. Nggak dengar, Pak.
lagi, Pak. Ulang lagi. Tepuk rapi. Jika aku sedang duduk, maka aku harus rapi. Bisa? Coba dulu, Pak. Bisa. Coba ya. 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 Ya, Pak. Baik. 1, 2, 3. Tepuk rapi. Jika aku Kak, aku sedang duduk, Sedang duduk. maka aku harus rapi. harus rapi. Tapi Lipat tangannya. Pak, izin sebentar, Pak. Ya, ini tidak boleh sebetulnya ya, karena kita baru masuk, baru istirahat, itu tidak boleh izin. Tapi kalau memang kebelet, Keluar dari situ, Pak. Ya, Duduk, Pak, suruh ya. tepuk rapi dulu, Pak. ya. Baik. Ya, kita lanjut ya. Pak, Dan nampak Agil main terus tuh, Pak. gimana Bu Lulu, Bu Ana, Iya. Bu Lulu. Buana. Ya, Ana, ya. Silakan jangan main HP dulu. Ya, kita belajar ya. Ya, Pak. Oke, sekarang sudah nampak ya wajah Bapak. Kemudian itu ada materi karena kita belajar daring gitu ya. Baik, materi kita pada pagi hari ini itu adalah hadis pelajaran yang keempat untuk menyayangi anak yatim. Ya. Oke, sebelum kita memasuki kepada materi ini, Bapak akan ulas kembali dulu pelajaran yang berlalu. Ya, masih ingat anak-anak Bapak semua ya? Pelajaran berlalu. Bapak. Yang lalu kita membahas surat At-Takasur. Surat apa namanya? Surat apa namanya? Al-Madinah? Kasur. kasur, Pak. Kasur. Jangan salah sebutnya, jangan sebut kasur aja ya. Oke. Nah, Bapak ulas sedikit. Nah, ini akan bertanya. Yes. Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz ya? Tangan Abdul Aziz. Abdul Aziz, Pak. Apa arti dari kasur Abdul Aziz? Habis baterainya enggak, Pak? Oh, Abdul Aziznya cabut ya. Lulu aja lah. Apa, Pak? Kata kasur itu apa artinya? Kata kasur. Ya. Bermegah-megahan ya, Pak? Oh, mantap Ibu Lulu, bagus ya. Pertahankan dan selalu ulang pekerjaan rumah. Betul jawabannya. Bermegah-megah. Megahan. Oke, lanjut. Agil? Pak. Ya. At-Takasur itu tergolong surah apa itu Agil? Makiyah atau Madaniyah? Makiyah, Pak. Makiyah. Oh, pintar juga Agil. Alhamdulillah. Ya, ini tanda bukti anak Bapak ini belajar di rumah. Ya, belajar bisa. Lanjut. Apa lagi ya? Ini Bapak menghadap ke Supi Maksum. Ya, Supi Maksum ini kemana menghadapnya nih? Ya, tolong fokus ke depan. Kenapa demikian? Kalau belajar dengan Bapak ini memakai sistem 3. Pakai apa? 3S. 3M. 3S, jangan M. S, Pak. S ya. Yang S pertama itu adalah serius. Apa namanya? Serius. Serius. Kita harus serius dalam belajar. Serius. Ya. Kemudian di dalam kesehatan kita itu ada santai. Apa namanya? Santai. Nah, tapi jangan terlalu santai. Oh, Pak. Hah? Gimana? Agil nggak serius itu, Pak. Gimana, Gil? Agil nggak serius, Pak. Dia main-main. Nah, itu harus Terus, aja, Pak. Dia santai aja kayak Pak.
Ya, harus serius, kemudian santai. Kemudian S yang ketiga, ya, S ketiga itu sukses, ya. Setelah kita serius dalam belajar, kemudian dalam belajar itu kita agak santai. Nah, yang ketiga ini yang penting, kita sukses, ya. Sukses. Yes, iya. Ya, Pak Supi Maksum. Ya, paham Santai, ya. Pak. Jadi tolong diperhatikan. Pertanyaan ke Pak Supi, surah At-Takasur itu berapa ayat? Supi Maksum? Berapa ayat ya Pak ya? Tuh, ini mana Pak Supi Maksum malam? Nonton pendek ya? Tidak Pak, tertidur. Ya, tolong siapa yang bisa tangan? Yang bisa siapa? 3, Pak. 3 enggak ya? 3. Ya. Siapa yang nyebut salah? Siapa tadi? Silakan. Kita itu tidak boleh menyalahkan. Ya harus berani. Ya membenarkan gitu ya. Tolong siapa? Pak. Abdul Ghafur, Pak. Yang benar 8 ayat, Pak. Oh, ini mantap juga anak ini. Ya. Tapi ini udah perhatikan anak bapak satu ini agak ya, maaf ya. Ini apakah tidak boleh sama orang tuanya atau gimana ya? Tolong untuk minggu yang akan datang tolong dirapikan ya. Seperti bapak inilah rambutnya gitu ya. Nah, tolong Gunting rambut, Pak. ya. Abdul Ghafur. Nah, dipotong rambutnya ya Abdul Ghafur ya. Oh iya, Pak. Ini lagi. Nah, tuh. Berikut. Anak bapak yang selanjutnya. Yusron Hasbi. Yusron Hasbi. Pak, cuman agak-agak kurang enak badan nih Pak, makanya agak kurang-kurang semangat nih Pak. Ya harus semangat ya. Oh, Ya maklum Pak, tadi malam kami begadang nonton Piala Thomas. oh gitu ya. Ya. Jadi untuk jawab ini tidak bisa. Apa pertanyaan tadi Pak? Pertanyaannya nih, surah At-Takasur itu surah yang keberapa itu ya? Surah yang ke berapa ya? Entah yang ke 100, entah yang ke 99. Oke. Ya, bagus. Ya. Cuman ya 100-nya ada tadi ya. Cuma lebih dari 100 gitu ya. Jadi tolong, Pak, 102 Pak. tuh siapa tuh? Agil Pak Agil. Bagus, Pak. Kasih 100 untuk Agil. Keluar cilik Quran ya, Pak. Oh, Agil jenius, Pak. Ya. oke. Tapi biarlah. Yang penting Agil berusaha dia untuk memberi jawaban untuk menyenangkan hati bapak gurunya gitu ya. Oke. Terakhir ulasan untuk pelajaran yang berlalu ya, ini yang berani aja gitu ya. Yang berani, yang sportif gitu ya. Kira-kira apa asbabun nuzul dari surah At-Takasur ini? Ya kan? Asbabun nuzul ini apa, Pak? Sebab turun ayat ya. Nah, sebabnya turun ayat ini, surah ini. Banyak orang kaya nak mau bersedekah, Pak. Bagus ya. Siapa yang bisa menyempurnakan? Ini ada nih. Kenapa nih ada tapi dia malu-malu. Ya, Ana, Lulu ada. Ana bisa tuh Pak, Lulu bisa tuh Pak. Iya, Nyontek, Pak. antara Ana dan Lulu ya. Ya. Lulu dulu, Pak. Saya belum tahu, Pak. Sebab turunnya ayat berkenaan dengan 2 kabilah dari Ansor, yakni Bani Harisah dan Bani Hars yang saling membanggakan diri dengan harta, keturunan, dan leluhurnya.
Mereka pun Bagus. pamerkan pahlawan mereka, Mas. Tak usah sampai ke ujungnya dulu. Ya, Bapak Iya, sudah Pak. paham. Ah, dia tuh Pak. Nilainya- Dia tuh Pak, tuh mah Pak. Lihat buku tuh Pak, lihat buku. Tepuk tangan untuk Lulu dulu. Dulu lihat buku Pak, lihat buku. Ya, Dia tidak masalah. lihat Nah, Google tepuk tuh. tangan untuk Lulu. Oke. Ya. Baik. Nah, itu pelajaran yang berlalu yang sudah kita bahas dan Bapak sangat bangga sekali anak-anak Bapak sudah memahami pelajaran yang berlalu. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi berikutnya tentang menyayangi anak yatim. Yaitu ada hadisnya nanti. Ya. Baik, Siapa ini Pak? dulu ya. Bapak ingin Sedih ya, Pak. lihat kalian semuanya, lihat gambar ini, ya, lihat, perhatikan. Ya, jangan sekedar lihat aja. Ya, gunakan matanya, gunakan pikirannya, ya. Lihat gambar ini. Nanti akan Bapak tanya nanti. Ya. Yang jelas pada materi ini Bapak ingin kalian itu nanti, ya. Yang pertama kalian bisa membaca hadis tentang anak yatim. Bisa mengartikan, menerjemahkan hadis anak yatim. Termasuk arti mufradat-mufradatnya. Kemudian kalian bisa nanti memahami apa isi kandungan hadis ini. Ya. Kemudian yang sangat berharga sekali, kalian bisa menerapkan, mengamalkan hadis ini. Ya. Itu tujuan dari materi kita pada hari ini. Paham semuanya? Paham, Pak. Cuma 3 orang yang paham. Yang lain mana? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham. Bapak minta jangan tidur ya. Jangan tidur. Enggak, Kalau Pak. tidur, bagus di rumah. Bagus di rumah. Pak Supi, Pak. Ingat, ya. Ingat orang tua kalian semua. Ya. Kalian tugas kalian itu sekolah gitu ya. Sekolah. Kalau disuruh sekolah oleh orang tua, pergi berangkat sekolah, niat ikhlas lillahi ta'ala, ya, menuntut ilmu. Tuh. Nah, ingat perjuangan orang tuanya. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan orang tua ya. Ya, Pak. Nah, satu, ini siapa yang jawab nih? Lulu apa Ana ya? Ana, Pak. Sering tertukar, Ana. Pak. Tolong ingat pesan Bapak ini ya. Ya, Pak. Nah, Bapak bangga nanti kalau kalian itu berhasil. Bapak bangga kalian itu tinggi ilmu teknologinya dari Bapak. Bapak tidak akan pernah cemburu nanti. Jika anak-anak Bapak itu berhasil, Bapak tidak akan pernah cemburu. Ya, paham semua? Ya, Pak. Ya, oke, kita udah terlalu lama ya. Udah bisa dipahami gambar ini? Dah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang siapa yang belum Bapak tanya lagi ya? Ini dapat giliran semuanya. Dapat giliran ya. Awak Allah, Pak. Apa yang belum lagi ya? Oh, Khairul Hafiz. Khairul Hafiz. Ya, Pak. Ayo, Khairul Hafiz, kalau enggak bisa nanti Bapak suruh pilih sampah kamu ya. Ya, Pak. Mau pilih sampah 100? Enggak, Pak. Nah, Saya kalau mau belajar enggak, aja, Pak. nah, Khairul Hafiz harus bisa mengamati dan menyampaikan kira-kira apa gambar ini. Silakan Khairul Hafiz. Yang satu termenung deh, Pak. Termenung ya. Ya. Termenungnya ada air matanya keluar ya. Dah, Pak. Rambutnya terurai ke depan, Pak. Rambut terurai ya. Oke. Ya, Pak. Kayak sedih gitu deh, Pak. Kayak sedih ya, bagus. Ya. Memang sedih dia. Memang sedih deh, Pak. Dia pegang tiang, ya. Ya. Kemudian pandangannya kosong, sampai rambutnya pun enggak terasa baginya, rambutnya ke dekat mata. Iya, Pak. Bagus, ya. Tolong siapa lagi ya? Bapak pengen apa ya? Dari atas lagi. Bapak Nur absen aja. Nur Abjad. Ini ayahnya. Al-Madinah. Mana Al-Madinah? Iya, Pak. Silakan Al-Madinah. Perhatikan gambar. Ya, kalau bisa dirangkum aja semuanya Al-Madinah.
semuanya ini gambar anak-anak, Pak. Ya, gambar anak-anak ya. Iya. Coba Al-Madinah kaitkan dengan judul di atas tadi. Ada judul di atas, kemudian ada di sampingnya gambar Bapak tadi kan? Iya. Iya, tolong dikaitkan Al-Madinah. Ini gambar anak murid Bapak, Pak. Anak murid ya. Iya. Kira-kira kalau dikaitkan dengan judul tadi? Berarti ini anak yang tidak ada orang tuanya, Pak. Oh gitu ya. Bagus. Al-Madinah ini memang pintar. Bagus. Bapak ingin Al-Madinah dan semuanya tetap belajar di rumah ya. Iya, Pak. Oke ya. Nah, oke anak-anak semua. Nah, di gambar ini adalah gambaran tentang anak-anak yatim, sosok-sosok anak ya yatim. Kalau emang anak yatim itu anak yang butuh perhatian. Nah, makanya di sini ada gambar anak yang sedih, kemudian sekelompok anak yang ya gembira, mereka mungkin ada kebersamaan, ada teman mereka, itu ada kegembiraan mereka. Kalau mereka sendiri itu muncul kesedihan. Oke. Dah ya, paham semuanya tentang gambar ini? Paham, Pak. Ada yang Alhamdulillah. sedih, ada yang senyum, gembira. Oke, lanjut gambar berikut. Nah, Bapak pingin Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz? Abdul Aziz, permisi. Kemana Abdul Aziz tadi? Oh, Mati nggak lampu. Pak? HP-nya Pak? Nggak ada. Siapa yang mati? HP-nya mati Oh, nggak Pak? HP-nya. Mati Oh, lampu. ya, oke. Salah, biar oke lah. Kenapa Abdul Aziz itu lampunya Sudah mati? hadir Pak. Hah? Abdul Aziz sudah hadir. Hadir. Mana dia main di pojok? Abdul Aziz. Oh, hilang ya Pak. Waduh, malu-malu Abdul Aziznya. Lanjut Abdul Gapur lagi. Ya Pak, Ah, ini gambar berikutnya Abdul Gapur. itu yang pertama itu lagi ziarah Pak. Ziarah. Sambil Ya. sedih itu Pak ziarahnya. Oke, gambar kedua. Gambar kedua itu kayaknya anak lagi habis divaksin terus nangis itu Pak. Oh, habis divaksin ya. Oh Nangis itu, Pak. iya. Ah, ini gambar ini bukan habis divaksin ya Abdul Gapur. Ya, mungkin setelah dia ziarah atau orang tuanya setelah dikubur, kemudian ada orang yang bersalaman, kemudian ya memberikan perhatian, memberikan semangat untuk anak yatim tersebut. Nah, jadi kita nanti masuk ke anak yatim itu ya. Apa itu anak yatim? Ya. Maaf. Supi, Pak. Oke. Dah, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, tadi judul kita apa tadi? Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak Menyayangi yatim. ya. anak yatim. Yang anak yatim ini ada hadisnya. Ya, ada hadis. Hadisnya. Nah, sebelum kita masuk kepada hadis, kita masuk apa itu anak yatim atau siapa itu anak yatim. Nah, ada yang bisa untuk menjawab atau menjelaskan? Ada Pak. Siapa? Agil. Silakan Agil. Anak yatim itu orang yang meninggal ayahnya Pak. Ya, bagus. Yang lebih sempurna siapa? Ayo. Tambah tinggi nilainya. Kalau Agil tadi baru 85. Ya, yang ingin 100 siapa? Ayo. Saya Pak.
Silakan. Saya Pak. Dulu apa Ana ya? Saya Pak. Saya Keluar Pak, habis ya. Anak Pak. Sekarang Bapak harus apa ya? Keluar habis dulu. Nanti kalau ya Ana sama Lulu terus nanti cemburu pula yang laki-laki gitu ya. Sekarang keluar habis dulu. Ya Pak, anak yatim yaitu anak yang ayahnya meninggal ketika umurnya belum mencapai 15 tahun, Pak. Bagus. Nah, ini ya anak Bapak ini 100 nilainya. Kalau Agil baru Ah, 85. Kan baca teks Pak. Ada lihat Ya, yang penting dia menjawab. jawab ya, karena kita kan baru masuk materi ini gitu. Ya. Ya. Kalau ujian enggak boleh nengok teks, nengok konsep, nengok jimat gitu ya, enggak boleh. Ya, paham semua? Paham, Pak. Oke, ini Bapak jelaskan sedikit dulu. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian anak ini belum berumur atau belum sampai 15 tahun. Ya, artinya dia belum balik. Tapi kalau udah lewat 15 tahun itu bukan anak yatim lagi. Contoh Bapak sendiri. Bapak ini, Bapak sudah ditinggal oleh ayah Bapak. Ya, umur Bapak itu pas 43 tahun. Ya, ayah Bapak meninggal setahun yang lalu. Nah, umur Bapak 43. Jadi Bapak bukan termasuk anak yatim. Ya, enggak termasuk anak yatim lagi. Ya, yang anak yatim itu anak itu belum balik. Ya, belum balik. Ya, paham semua? Paham, Pak. Ya. Tanya, Kalau Bapak tanya. silakan Pak Suki Maktub. Oh, kalau katanya tadi kalau anak yatim, anak yang ditinggal ayahnya atau meninggal ayahnya sebelum balik gitu. Kalau sudah balik, enggak anak yatim ya Pak ya? Enggak. Atau apa namanya? Bapak yatim. Oke, bagus ya. Nah, ibunya, Pak. Ada yang bisa jawab? Tanya satu, Pak. Jawab dulu. Kita selesaikan ini dari Supi Maksum ini ya. Supi Maksum ini mantap juga pertanyaannya. Jadi Bapak minta dulu. Siapa yang berani, yang bisa gitu ya. Ada yang bisa? Enggak, Pak. Aduh. Oke, kalau enggak, Bapak coba ya. Nah, memang kalau dari pengertian, ya anak yatim itu anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia belum mencapai balik atau masih di bawah 15 tahun. Kalau udah 15 tahun ke atas, kalau balik itu bukan anak yatim gitu ya. Cuman dia itu anak yang mati ayahnya gitu. Ya. Kenapa harus sampai balik? Karena di masa 0 sampai 15 tahun itu dia butuh banyak biaya gitu. Ya, butuh banyak biaya. Ya, butuh makan nanti, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Tapi kalau sudah balik, sudah besar, itu bisa dia mandiri nanti. Bisa mandiri. Kalau masa-masa 15 tahun ke bawah itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Ya, paham Supi Maksum? Paham Pak. Paham, Pak. Menjelaskan, tetapi lihatnya kemana? Ya, Ya paham Pak, didengar Pak. Udah berapa kali Pak tegur tadi? Ya, ingat itu ya, Supi Maksum? Ya Pak. Oke, bisa kita lanjut? Ada yang maaf. Tanya, Pak. Tanya, Tadi tanya. ada Boleh yang tanya, mau Pak. tanya ya, anak Bapak mau tanya. Silakan, Agil. Ada abang-abang SMA tuh, Pak. Berarti dia tidak boleh lagi dapat infak anak yatim tuh, Pak. Gantung abang-abangnya. Oke, bagus nih pertanyaannya ya. Kalau abang-abang SMA, ya kalau menurut kajian kita itu memang sebetulnya dia tuh belum bukan dikatakan anak yatim lagi karena udah ada yang sudah berjenggot, ada yang cakun-cakun, cakun-cakun itu apa bahasanya anak-anak? Yang tumbuh di bawah dagu kita nih, apa nama tuh? Jakun. Cakun-cakun nama kalau bahasa Bapak cakun ya. Nah, itu. Tapi di sebagian daerah, sebagian wilayah itu anak-anak SMA itu biasanya dapat dia bukan ya.
dari infak untuk anak yatim itu dapat dia. Ya, karena dia masih dalam masa pendidikan. Ya, butuh biaya pendidikan. Makanya ada kebijakan-kebijakan dari daerah setempat untuk membantu anak-anak yang sudah duduk di bangku SMA, MA, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kuliah itu dapat juga bantuan. Ya. Ya. Jadi kalau untuk kategori anak yatim itu tidak ada lagi. Ya. Paham, Agil? Paham, Pak. Gimana? Udah puas? Iya, Pak. Puas atau belum? Puas, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau belum puas, ya dipuas-puaskan aja karena kita di lokal ini tidak mencari kepuasan gitu ya. Tolong ditambah di rumah rajin baca buku. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita hanya 35 menit ya. Nah, kita lanjut. Oke. Mungkin ada yang ngantuk. Ya, ada yang ngantuk, yang menunduk ya. Nah, ini di lokal kita ini ada 2 orang bidadari ya, yang sama-sama kita sayangi dan kita lindungi 2 orang itu. Siapa ya? Ayo. Suruh duet aja, Pak. Di lokal kita ini ada ya. Ya, Pak. Ibaratnya bunga lokal gitu ya. Bunga Nah, siapa bunga lokal kita? Bu Lulu. Lulu. Pak Lulu. Dan Ana. Nah, Bapak yakin Lulu dan Ana ini bisa Bernyanyi. Nah, ini kita ada lagu menyayangi anak yatim. Cuma liriknya itu dari di sini senang, di sana senang. Silakan ya. Harus berani Lulu dan Ana. Silakan Lulu dan Ana. Ayo, 1, 2, 3. Di sini yatim, di sana yatim, di mana-mana banyak anak yatim. Di sini yatim. Ayo. Pandai. Mari kita sayangi. Kalau begini nanti jempol Bapak ini bukan ke atas ngadapnya ke bawah. Laguan, Ayo, Pak. siapa yang bisa? Ayo. Ayo Pak, saya bisa Pak. Siapa? Abdul Ghafur ya? Ya Pak. Silakan Abdul Ghafur, semangat. Lagunya lagu Qasidah itu Pak. Ayo, silakan. Lagu Qasidah kayaknya itu Pak. Iya, boleh. Coba Pak Abdul Ghafur. Abdul Ghafur, Pak. Ya. Silakan Saya nyanyi Abdul Pak ya, Ghafur. nyanyi Qasidah Pak. Tapi atasnya doang kayaknya ini. Di Ya. sini yatim, di sana yatim, di mana-mana banyak anak yatim. Mari kita. Benar, tinggal baca Pak. Mantap. Kalau gini sama-sama ya. Ya, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Ya, nggak usah berdiri, duduk aja. Ya, duduknya rapi, rileks, geleng-gelengkan kepala sedikit. Ya, supaya tidak tegang. Ayo, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Di sini yatim, di sana yatim, di mana-mana banyak anak yatim. Di Sini yatim, di sana yatim, di mana-mana banyak anak yatim. Mari kita sayangi, mari kita temani, mari kita cintai, mari kita lindungi, agar kita kita semua bisa masuk surga, bisa masuk surga bersama Nabi. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Nah, ada yang ngantuk? Ya, Pak. Ada Pak. Siapa yang ngantuk? Mana Pak Zul, di mana anak? Oke. Nah, tolong anak Bapak yang 2, Lulu dan Ana, Suruh latihan nyanyi, Pak. latihan nyanyi di rumah ya. Iya Belajar. Pak. Ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, kita masuk kepada hadis menyayangi anak ya.
Anak yatim. Yatim. Siapa yang bisa baca? Nyanyi lagi, Pak. Oh, ini Hafiz ini mau nyanyi terus ya? Nggak nampak, Pak. Ketutup, Pak. Ketutup. Iya. Enggak, udah bisa yang Pak, terbuka bisa saya. siapa? Bisa nampak Pak. Ya. Yang nampak siapa? Pak Agil. Agil. Enggak, pingin yang lain lah. Agil. Aziz, Pak. Aziz sudah datang tuh, Pak. Mana Aziz? Aziz? Ya, Pak. Silakan Aziz, tolong dibaca hadis ini yang lantang, kuat, Dinyanyikan ya, Pak. sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya. Paham Aziz? Ya, Pak. Yang kuat baca ya. Sekarang, Pak. Ya, silakan. Sekarang baca, Pak. Oh iya, masa minggu besok? Anak bapak satu ini lain. Bangun tidur dia, Pak. Mengigau. Ya, tolong gosok giginya dulu. Ya, silakan Aziz. Hadis menyayangi anak yatim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati fal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari. Iya, mantap Aziz ini. Ya, walaupun dia tidur tadi, ya namun dia bisa membacakan hadis ini. Ya, Pak ada yang Jin, mau saya izin sebentar ya, Pak. mau kemana? Ya, saya ngantuk. Sebentar cuci muka, Pak. Boleh makan dia tuh, Pak. Kalau jujur ya. Enggak, Pak. Ya, jujur ya, kita tidak boleh bohong kalau mau cuci muka. Tapi kalau bisa sekalian ya ke WC aja langsung, nanti masuk mau ke WC lagi gitu ya. Iya, Ya, Pak. selesaikan aja semuanya. Tapi makan jangan dulu ya. Iya, Pak. Ya, silakan Nana. Terima kasih, Pak. Iya. Bapak, ini satu orang lagi. Ya, Lulu, ini ada Lulu. Tolong bacakan Lulu. Bapak juga pingin dengar suara Lulu. Ya. Ya, Pak. Ya. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari. Iya, 2 jempol untuk Lulu. Ya, terima kasih, bacanya bagus. Ya, inilah hadis tentang menyayangi anak yatim. Ya. Lanjut. Nah, ini artinya. Ya. Sebelum Bapak baca arti, Bapak ingin juga baca. Mau dengar? Mau, Pak. Kalau nggak mau, Bapak nggak mau baca gitu ya. Nah, anak Bapak suruh, sementara Bapak nggak mau baca, kan nggak enak juga gitu ya. Ya, Pak. Sekarang dengar Bapak. Ikuti ya. Ikuti. An Sahli bin Sa'din Bin Sa'din radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Qala Rasulullah Allahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim Kafil yatim. fil jannah fil jannah hakaza wa asyara bis sababti wa asyara bis sababati wal wusta wal wusta wa farraja bainahuma wa farraja bainahuma. Ini siapa yang terlambat bacanya? Agil, Pak. Kalau Bapak suruh baca bersama serentak, harus serentak gitu ya. Ya. Agil. Sama Gil. Ya Pak. Ya, itulah hadis
menyayangi anak yatim. Ya, tolong hadis ini nanti dihafal di rumah ya. Ya, nanti ada tugas nanti di akhir nanti ada tugas menghafal hadis menyayangi anak yatim lengkap dengan artinya. Paham ya? Paham, Pak. Minggu besok akan Bapak suruh membaca satu persatu ke depan. Yang tidak dapat akan dapat hukumannya. Mau dapat hukuman? Tidak, Pak. Mau dapat hukuman? Tidak, Pak. Nah, kalau enggak, tolong dihafal di rumah ya. Nah, oke, Bapak baca artinya. Arti hadis. Siapa dulu yang bisa mengartikan? Ya, tolong dibaca artinya. Siapa lagi yang belum Pak panggil ya? Supi Maksum ya. Sudah sering, Pak. Supi Maksum tolong dibaca artinya. Oh, baik, Pak. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengan pelindung anak yatim di surga adalah seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuknya dan jari tengah, serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Iya, bagus Supi Maksum yang telah membacakan arti. Jadi sekarang Bapak membaca singkat, ya, karena di materi tim ini ada 2 kali pertemuan nanti, ya. Waktu kita juga sudah hampir habis. Kalau Bapak baca sedikit artinya. Arti hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengan pelindung anak yatim di surga adalah seperti ini, kata Rasulullah. Ya, diginikan telunjuk jari beliau. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah, serta beliau merenggangkan antara keduanya. Ya. Kira-kira ini apa maksudnya Nabi seperti ini, gitu ya? Ya, beliau angkat tangan beliau, kemudian beliau tunjukkan jari tengah beliau dan tunjuk beliau. Ya. Jadi dapat kita pahami sedikit, ya, hadis ini bahwasanya anak yatim itu, ya, atau orang-orang yang melindungi anak yatim di surga ini seperti ini, ya, seperti ini, antara jari telunjuk dan jari tengah. Kita artikan dekat, kemudian kita artikan tidak ada perbedaannya, tidak ada yang punya derajat yang lebih tinggi, tidak ada, itu sama. Ya, itu bisa kita pahami dari antara telunjuk dan jari tengah. Paham anak-anak Bapak? Paham. Tanya, Pak. Supi Maksum tanya lagi. Silakan Supi Maksum. Seperti apa orang pelindung anak yatim itu, Pak? Oh ya, seperti apa orang pelindung anak ya yatim? Dengar pertanyaan dari Supi? Dengar, Pak. Nah, siapa yang bisa jawab? Ini Bapak kerongkongan Bapak udah kering gitu ya. Dari tadi Bapak bicara, menyampaikan di depan. Tolong anak-anak Bapak bantu ya. Ya, Pak. Silakan Muhammad Lubis, boleh kalau bisa. Silakan. Muhammad Lubis. Memberikan pendidikan, Pak. Memberikan pendidikan. Bagus. Tolong dilanjutkan. Lubis. Ya, Pak. Ya. Yang tidak Pendidikan. marah-marah, Pak, yang tidak kasar terhadap anak yatim. Tidak kasar ke anak yatim. Bagus. Yusron Hasbi. Tambahkan lagi Yusron Hasbi. Tadi Pak, Ada Yusron Hasbi? ada Pak. Ya. Pak Kira cukup Ada, bulan. Pak. Bagus, cabut. Nah, ya. Silakan Yusron ditambahkan dari jawaban Yusron Hasbi tadi.
ini jawab pertanyaannya itu apa tuh Pak? Kami tadi agak-agak mengantuk Pak. Itulah yang Pak yang kecewa Pak itu. Ya. Tolong dimasuk, tolong dijelaskan lagi pertanyaannya. Jelaskan suaranya biar dengar di Yusra Hasbi ini. Pak. Oh iya baik Pak. Teringat lagi. Seperti apa pelindung anak yatim itu? Izin Pak. Tunggu. Baterainya mau habis Pak. Silakan. Silakan Hasbi. Pelindung seperti apa tuh? Seperti apa pelindung anak yatim itu? Melindungi anak yatim itu seperti apa? Ya. Seperti menjadikan kita sebagai orang tua asuhnya. Memberikan kebutuhannya. Ya. Nah, di Supi Masum itu sudah dijawab oleh teman-teman Supi. Nah, melindungi anak yatim itu tidak boleh kita marahi, ya kita beri makan dia, kita beri pakaian. Nanti kita materi sebetulnya ada itu, ya. Ini Pak Supi ini orangnya termasuk jenius juga. Nah, ingin cepat gitu ya. Udah habis waktunya Pak, waktunya udah main Pak, main. Lanjut, sedikit lagi ya. Sabar. Kita dituntut untuk sabar. Ini waktu kita aja. Sebetulnya hari ini kita harus hafal ini. Ya, kalian hafal arti mufradat dari hadis anak yatim ya. Kalau udah hafal ini nanti kalian terjemahkan hadis itu gampang lagi. Bisa dihafal di rumah? Bisa Pak. Nanti double hafalannya itu ya. Mufradat juga, hafal hadis juga, arti juga. Tolong dihafal di rumah ya. Ya Pak. Ya. Nah, ini tugas. Tugas menghafal mufradat hadis. Lanjut sedikit ya. Ini sedikit dari hadis tadi. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menyayangi anak yatim. Ya, ini dengarkan saja. Nah, mengurus menyantuni anak yatim dan menyayangi anak yatim itu bisa dengan cara seperti ini. Yang pertama, ya kita beri makan anak yatim, ya makan. Jadi makan pokok ya. Jangan ciki-ciki dikasih, itu makanan itu. Ini beda ya. Nah, makan. Ya, misal kita kasih nasi bungkus, kita masak nasi, kita masak sambal kita kasih. Nah, itu. Yang kedua, ya, itu kita beri pakaian. Ya, kita beri pakaian. Yang ketiga, bisa dengan cara ya kita beri biaya pendidikan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada perbedaan antara anak yatim. Siapa anak yatim tadi? Siapa anak yatim tadi? Orang yang meninggal. Yang sudah meninggal ayahnya. Kemudian? Yang belum sampai umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal pendidikan antara anak yatim dengan anak yang orang tuanya masih utuh. Ya, paham semuanya? Paham, Pak. Nah, ini harus. Nah, ini tolong anak Bapak, tolong diamalkan ini, dipraktekkan ini. Kalau ada di tetangganya ada anak yatim dan lain sebagainya, tolong dibantu. Saya mau nanya, Pak. Waktu udah habis sana, waktu udah habis. Ya. Ya. Syaratnya waktunya Pak. Ya sudah lagi ya nah. Sedikit ya. Sedikit. Ya, sabar. Pak, Ini Pak. tolong bertanyanya semua berikutnya. Paham? Paham. Tolong dengarkan Bapak dulu ya, dengarkan sedikit. Nah, kalau kita bantu orang, kuncinya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan Iya. Pak, saya sedikit mau nanya, Pak. Kalau anak piatu nggak boleh disantuni ya, Pak ya? Boleh. Ya. Orang-orang yang kurangan, orang yang muafa itu boleh. Ya, tapi dia bukan anak yatim, gitu ya.
Paham? Nah, Paham, Pak. kalau masih ada pertanyaan di pertemuan berikutnya. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, lanjut sedikit lagi. Tapi sudah habis waktunya, Pak. Nah, Ini udah habis, Pak. waktu sudah habis ya. Ini untuk saja Pak gabungkan nanti. Ya, ini ada kesimpulan. Ya. Nah, ini dibaca. Yang jelas pertemuan berikutnya kita lebih semangat lagi. Mau berjumpa dengan Bapak minggu depan lagi? Mau. Mau semuanya? Ya, Pak, mau. Pak. Kuncinya tolong jaga kesehatan. Belajar lagi di rumah ya. Bantu orang tua di rumah. Nah, karena tugas kalian itu adalah belajar, dan belajar. Oke? Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita praktekkan di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Bapak ingin setelah kalian tamat di madrasah ini, Bapak ingin kalian itu menjadi anak-anak yang berguna di tengah masyarakat. Jangan kalian itu menjadi sampah di masyarakat. Paham semua? Ya. Nah, paham maksud Bapak ini kan? Paham. Alhamdulillah. Bapak tutup dengan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.